Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sebelum kita memulai doa pagi kita, mari kita menaikkan doa kita. Mari kita ambil saat hening sejenak. Tuhan, inilah kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap hari yang Tuhan beri kepada kami. Untuk setiap kekuatan, untuk setiap hal yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan merenungkan bagian dari firman. Biar Engkau berbicara Tuhan. Tolonglah hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Biar Roh Tuhan saja yang boleh berbicara melaluinya. Dan bila apa yang boleh disampaikan, semuanya datangnya daripada Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan doa yang jauh daripada sempurna ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita menaikkan satu pujian Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir bagi kita. Seringkali kita tidak menyadari kehadirannya. Seringkali kita mungkin juga lari daripada kehadirannya. Oleh karena itu, Bapak sekalian, marilah kita mencoba merenungkan bagian dari firman Tuhan. Saya akan mengambilnya dari Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 10. Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Bagian ini menjadi salah satu bagian dalam satu perikop besar dengan judul doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Nah, saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian bunyinya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah kau ketahui, ya Tuhan. Dan dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang bukan hanya mendengar, merenungkan, tetapi juga melakukannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita berbicara lebih jauh lagi gitu, saya ingin memperlihatkan sebuah gambar. Nah, kalau kita bicara soal kehadiran Tuhan, nah di gambar ini Bapak Ibu sekalian, gitu ya, apakah Bapak Ibu sekalian bisa melihat kehadiran Tuhan? Ya. Kehadiran Tuhan bisa muncul dan terlihat dari segala ciptaannya. Karena semuanya itu adalah buah karya dari Tuhan. Maka kehadiran Tuhan juga bisa nampak dalam kehidupan kita. Juga
bisa nampak dari kehidupan orang-orang di sekeliling kita, dalam kehidupan orang-orang di dalam rumah kita, dalam keluarga kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mau merenungkan tentang kemahatauan dan kemahadiran dari Allah kita. Kalau kita merenungkan dari 10 ayat ini, saya minimal gitu kan ya, ada 3 bagian yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Bagian yang pertama adalah bagian yang ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Bagaimana Tuhan begitu mengenal kita, gitu kan ya. Tuhan itu tahu kita, gitu kan. Tuhan tahu apa yang akan kita lakukan. Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiran kita, bahkan sebelum kita ucapkan atau kita lakukan, gitu. Tuhan tahu apa yang menjadi niat hati kita, apa yang menjadi motivasi kita, apa yang ada di terdalam dalam diri kita. Bahkan saat orang lain belum tahu, Tuhan pun tahu apa yang ada di dalam diri kita. Tuhan itu Maha tahu, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau seandainya di saat-saat kita merasakan gitu kan ya, kita menghadapi persoalan-persoalan hidup dan kita bilang bahwa rasanya Tuhan tidak mendengar keluhan-keluhanku, rasanya Tuhan tidak tahu apa yang menjadi pergumulanku, betapa aku berat menghadapi semuanya ini, gitu kan. Kalau kita mengacu pada ayat yang kita baca bersama-sama ini, atau mengacu pada pengalaman kebersamaan Daud dan hubungan Daud dengan Allahnya, maka sebenarnya Allah itu tahu, Bapak Ibu sekalian. Allah tahu apa yang kita gumulkan, Allah tahu apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan. Bahkan sebelum kita menyampaikan dalam doa-doa kita, bahkan kebutuhan-kebutuhan yang kadang-kadang kita tidak sadari pun, Tuhan tahu, Bapak Ibu sekalian. Itu satu, gitu kan ya, bahwa Tuhan itu Maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Nah, itulah kesadaran yang ditemukan oleh Daud di saat hubungannya dan di saat dia merefleksi kehidupannya bersama dengan Tuhan. Dan pada saat dia menyadari semuanya itu, gitu kan ya, menyadari kemahatauan Tuhan itu, dia pun juga menyadari bahwa betapa dirinya itu, gitu kan ya, masih jauh dari pengenalan dia akan Allah, gitu kan ya. Masih jauh dari apa yang Tuhan tahu, masih jauh dari apa yang Tuhan kehendak hati Tuhan itu, gitu. Sehingga di ayat yang ke-6 dia mengatakan, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya, gitu ya. Bahwa Tuhan itu begitu luar biasa, gitu kan. Dan yang luar biasa ini, gitu kan, boleh mengenal kita yang terbatas, mengenal sangat dekat, gitu kan, mengetahui satu persatu daripada kita, gitu. Dan kita yang terbatas ini berusaha untuk mengenal Dia, gitu kan, yang tak terbatas itu. Dan dalam ketidakterbatasan kita itu, dalam keterbatasan kita itu, kita mencoba untuk beriman kepada Tuhan, untuk menyadari bahwa setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita, setiap apa yang ada dalam pikiran dan benak atau hati kita itu, Tuhan memahami, Tuhan mengetahui Anda, Bapak Ibu sekalian. Itu. Maka bagian yang ketiga dari ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10, Tuhan juga menyatakan bukan hanya Dia tahu apa yang ada dalam hati kita, pergumulan, kekhawatiran, ketakutan kita, dan hal-hal yang lain yang menggelisahkan hati kita, ya. Tapi Tuhan juga hadir bagi kita, kan. Di situ dikatakan, kemanapun aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu, kemana aku dapat lari daripada hadapan-Mu. Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh di tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau.
Bagaimana Tuhan seakan-akan tidak mau lepas daripada kita. Tuhan seakan-akan tidak mau terpisah dari kita. Tuhan selalu mau hadir dimanapun kita. Bahkan di saat kita enggan menjumpai Dia. Di saat kita takut ataupun cemas untuk dekat dengan Tuhan. Di saat kita mau lari daripada Tuhan. Tuhan mau hadir dan Tuhan hadir. Di saat kita bersembunyi dari hadapannya, dari segala apa yang ketakutan kita akan segala dosa kita, segala kesalahan kita, segala tindakan-tindakan kita, gitu kan ya. Hasil daripada pilihan-pilihan yang buruk, hasil dari segala kelemahan-kelemahan kita, Tuhan pun tetap mau hadir bagi kita. Tuhan tahu dan Tuhan hadir dimanapun kita ingin bersembunyi. Di tempat yang paling gelap pun Tuhan hadir. Dan Tuhan bukan hanya hadir, Tuhan mampu menjangkau kita. Tuhan mampu memegang kita dan menarik kita keluar dari kegelapan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam hari-hari kita, dalam perjalanan kehidupan kita di waktu-waktu ini, percayalah sebagaimana yang dialami oleh Daud, maka Tuhan juga, Tuhan yang maha hadir dan Tuhan yang maha tahu itu juga adalah Tuhan yang maha tahu akan kekhawatiran kita, kecemasan kita. Tuhan yang maha hadir juga atas segala kelemahan kita, atas segala ketakutan dan atas segala pilihan-pilihan yang buruk kita. Oleh karena itu yang perlu kita lakukan menjadi bagian kita adalah akuilah segala kelemahan kita itu. Akuilah segala kesalahan kita dan ketakutan kita. Akuilah segala kekhawatiran kita. Bahkan saat kita ragu-ragu terhadap Tuhan, saat iman kita goyah, akuilah semuanya di hadapan Tuhan. Maka pada saat kita mengakui segalanya di hadapan Tuhan, Tuhan yang maha tahu itu akan menyatakan perhatian dan pedulinya terhadap kita. Tuhan yang tahu itu segala keringkihan dan kerapuan kita, Dia yang akan menyatakan pertolongannya kepada kita. Sama seperti yang dialami Daud. Bagaimana Daud merasa bahwa dimanapun dia berada, dalam segala pengalaman kehidupannya, pada saat dia dalam pelariannya dia, pada saat di tengah peperangan, pada saat dia di kerajaannya maupun dimanapun dia berada, Tuhan tahu dan Tuhan hadir. Tidak ada apapun yang bisa disembunyikan oleh Daud, gitu kan. Dan Daud merasakan ada pertolongan Tuhan, ada tangan Tuhan yang selalu memegang dia, menuntun dia. Maka Tuhan yang sama itu akan hadir juga bagi kita. Tuhan yang sama itu juga yang akan menyatakan juga bagian di ayat ke-10. Di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu akan memegang aku. Maka pada saat Anda gentar, Bapak Ibu sekalian, menjalani kehidupan hari-hari ke depan, marilah kita terus memegang tangan Tuhan dan melangkah bersama dengan Dia. Mungkin di depan terasa gelap karena kabut begitu pekat, tapi saat kita terus memegang tangan Tuhan dan tangan Tuhan terus terpegang memegang kita, maka janganlah kita khawatir. Mari terus melangkah. Dan buat kita yang mungkin kita merasa takut untuk menjumpai Tuhan, saat ini kita merasa bahwa kita begitu berdosa, begitu banyak kesalahan kita, maka kembalilah. Karena tidak mungkin kita bersembunyi dari Tuhan.
dan tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari hadapannya. Yang bisa kita lakukan adalah mengakui, tunduk mengakui di hadapannya. Maka kasih karunia Tuhan akan melingkupi engkau. Kemurahan Tuhan akan melingkupi engkau. Kembalilah kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita bersama-sama mencoba kembali. Ambil saat hening sejenak untuk merenungkan di manakah kita berada saat ini. Apakah di saat ini kita berada dalam keraguan-raguan kita akan kehadiran dan kuasa Tuhan? Apakah kita di saat ini kita sedang lari daripadanya? Apakah di saat ini jauh dalam lubuk hati kita sedang menyembunyikan sesuatu? Mungkin kita dapat menyembunyikan di hadapan keluarga kita, tapi kita tidak akan mungkin bisa menyembunyikan di hadapan Tuhan yang melihat jauh dari dalam lubuk hati kita. Apakah kita sedang menghindar Tuhan? Kemanapun engkau pergi, engkau tidak akan bisa mampu menghindar Dia. Yang perlu kita lakukan adalah kembali kepadanya dan berjalan melewati setiap rintangan-rintangan dalam kehidupan kita dengan memegang tangan Tuhan. Ambil saat hening. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu, Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu, Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, hilang di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan
inilah Tuhan perenungan kami. Saat kami tahu bahwa Engkau tahu segala apa yang ada di hati, dan Engkau hadir dimanapun kami berada, maka untuk apa lagi kami khawatir? Untuk apa lagi Engkau khawatir, hai jiwaku? Kenapa Engkau diributkan dengan segala sesuatu yang ada, yang kasat mata dan yang sementara? Tidakkah kita punya Tuhan yang melampaui segala akal pikiran kita, yang melampaui waktu dan masa? Tidakkah mampu kita bersandar pada? Terima kasih Tuhan untuk mengingatkan kami akan hal ini. Terima kasih untuk setiap kesempatan kami untuk kembali dipulihkan, untuk kembali di-refresh kembali, sehingga kami boleh mengingat Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Hanya dalam nama Yesus kami naikkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan sekali lagi menaikkan doa syafaat kita. Mari saya ajak bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk berdoa juga bagi gereja-gereja, dan berdoa untuk jemaat Tuhan, dan berdoa untuk setiap rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, dan keluarga kita. Mari kita berdoa. Pertama-tama, mari kita menaikkan doa kita untuk bangsa dan negara kita. Inilah doa kami Tuhan untuk negeri kami tercinta ini. Dalam segala perjuangan pemerintahan kami menghadapi pandemi ini. Dan yang kedua, kita akan berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun juga berada. Mari kita doakan. Inilah Tuhan, doa kami bagi gereja-gereja-Mu Tuhan. Biarlah berkat kasih-Mu senantiasa mengalir melalui gereja-gereja-Mu. Dan yang berikutnya kami mau berdoa untuk setiap komisi, unit, jemaat Tuhan di GKI Gading Indah. Mari kita doakan. Tuhan, inilah doa kami bagi jemaat-Mu Tuhan. Biarlah persekutuan terus bertumbuh di dalam jemaat-Mu, sehingga kekuatan yang daripada Tuhan boleh dinyatakan dalam persekutuan-persekutuan kami. Dan yang berikutnya kami mau berdoa untuk orang-orang sekeliling kami, untuk saudara-saudara dan untuk keluarga kami. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah doa kami Tuhan, untuk setiap orang di sekeliling kami, untuk setiap saudara-saudara dan anggota keluarga kami. Biarlah tangan penyertaan Tuhan makin hari, makin boleh dinyatakan dan boleh terlihat dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan doa yang jauh dan amat sempurna ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, selamat melangkah bersama dengan Tuhan dan tetaplah berpegang pada tangan Tuhan. Meskipun perjalanan kita atau apa yang kita lihat di depan itu gelap karena kabut yang begitu pekat, tapi jangan kau lepaskan tangan Tuhan, sehingga pada saat kita bisa melewatinya,
dan kita mampu untuk melihat kembali, berefleksi kembali, kita akan melihat siapakah penolong kita, siapakah yang jadi kekuatan kita untuk melewati setiap rintangan itu. Dan biarlah kita boleh melalui kehidupan kita dan hati kita menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin.